Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Singotutan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Singotutan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri Singotutan ini dalam keadaan baik. Tak lupa salam serta selawat pada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara pemaparan rencana tindak lanjut program pengembangan keprofesian guru PJOK Kabupaten Wonogiri di kelas 13 tahun 2024 ini akan saya sampaikan mengenai rencana tindak lanjut permen bakso atau permainan tradisional gobak sodor. Tapi sebelum itu mohon dari Kepala Sekolah SD Negeri Singotutan untuk memberikan sambutannya sekaligus motivasi tentang rencana tindak lanjut ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topan yang telah memberikan kesempatan saya melakukan sambutan dalam rencana tindak lanjut yang Pak Topan laksanakan pada guru PJOK Kabupaten Wonogiri, ya, dengan adanya RTL PKG ya Pak ya. Ya, semoga untuk kegiatannya yang telah Bapak Topan laksanakan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian untuk RTL-nya dengan mengangkat judul tradisi yang ditinggalkan permen bakso tersebut, semoga dapat menjadikan SD Negeri Singotutan sebuah inovasi, sebuah pengalaman berharga, dan menjadikan anak-anak lebih semangat, lebih ceria dalam pembelajarannya. Semoga juga Pak Topan dalam pelaksanaan sampai akhir nanti berjalan dengan lancar dan mendapat nilai hasil yang memuaskan. Itu saja Pak Topan sambutannya. Saya kembalikan ke Pak Topan waktu dan tempat saya bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para sekolah SD Negeri Singotutan yang telah memberikan sambutan dan motivasinya. Berikutnya akan saya langsung paparkan rencana tindak lanjut permainan gobak sodor atau permen bakso, permainan tradisional gobak sodor. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, rencana tindak lanjut saya mengambil tema gobak sodor ini karena memang permainan ini dulunya sempat tenar ya, dulu sempat sangat banyak anak-anak memainkan ini, tapi sekarang mungkin karena perkembangan teknologi jadi sempat tertinggal untuk permainan tradisional gobak sodor ini. Di sini makanya saya akan mengangkat kembali permainan tradisional ini melalui program Sport Education Model atau SEM di PKG
PJOK tahun 2024. Baik, saya akan langsung mulai. Baik, untuk latar belakangnya terlebih dahulu Bapak Ibu, yang pertama adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak. Lalu untuk latar belakang yang kedua adalah peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara sebagai fasilitator dan motivator. Nomor 3, permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berkreasi, berekspresi, berolahraga yang sekaligus sebagai sarana berlatih untuk hidup bermasyarakat, keterampilan, kesopanan, serta ketangkasan. Lalu yang berikutnya adalah penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model di lingkungan sekolah dengan permainan gobak sodor. Itu untuk latar belakang tema yang saya ambil. Lalu untuk berikutnya adalah tujuan program. Tujuan program ini adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Yang ketiga adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nomor 4, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang terakhir, melestarikan budaya melalui permainan tradisional. Jadi itu untuk tujuan program ini. Berikutnya capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Nah, yang ini Bapak Ibu, untuk capaian dan hasil yang diharapkan kepada anak-anak kita adalah dengan menggali bakat dan minat murid. Kita sebagai pendidik mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan arahan dan bimbingan guru, murid mampu bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuat. Implementasi SEM atau Sport Education Model ini diharapkan mampu memiliki pengalaman serta meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani, serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan belajar secara efektif. Yang ketiga, mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap sportivitas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani serta bernalar kritis terhadap tugasnya. 4, dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana kita menebalkan rasa nasionalisme. 5, kesadaran untuk selaku menerapkan budaya hidup sehat dan bergerak sepanjang hayat. Nah, itu tadi untuk langkah dan hasil yang diharapkan. Berikutnya Bapak Ibu, untuk program dan kemitraan, mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan Sport Education Model atau SEM berbasis budaya yang aman, nyaman, menarik, dan bisa dinikmati semua orang. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, fasilitator, dan penasehat dalam komunitas belajar sekolah. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru kelas dalam pengembangan materi, penugasan, evaluasi, serta memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan Sport Education Model atau SEM. Yang keempat adalah pelaksanaan turnamen ini akan dilaksanakan pada akhir semester 1 Bapak Ibu. Jadi untuk rencana dan program ini adalah mengadakan turnamen gobak sodor. Jadi harapannya nanti gobak sodor ini adalah kembali lagi menjadi permainan yang digemari oleh anak-anak. Baik, itu dengan kompetisi permainan gobak sodor untuk kelas 3 dan 4 ya. Jadi untuk kelas 3 dan 4, karena kalau kelas 1 dan 2 mungkin masih terlalu kecil ya, permainannya permainan gerak. Jadi untuk sudah masuk permainan ini gobak sodor di kelas 3 dan 4 ya. Jadi 2 kelas. Berikutnya aset yang
miliki adalah aset manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan murid itu sendiri. Lalu aset sosial ada pemerintah desa, komite, dan paguyuban orang tua atau wali murid. Aset yang ketiga, aset lingkungan atau lapangan desa yang berdekatan dengan sekolah. Ya, di sini kita sudah ada halaman, termasuk ada lapangan voli di belakang. Lalu yang berikutnya aset fisik adalah ada meliputi sarana dan prasarana, peralatan olahraga dan ruang terbuka. Ini juga sudah kita miliki untuk aset fisiknya. Berikutnya adalah aset finansial, ada dana BOS dan kas sekolah. Berikutnya aset politik, koordinasi dengan pemerintah desa, komite dan paguyuban dalam mendukung kebijakan guru dan aspirasi dari murid. Yang terakhir aset agama dan budaya, heterogen dan menjunjung tinggi toleransi, pelestarian budaya lokal. Itu tadi untuk aset yang kita miliki. Berikutnya adalah rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang akan saya lakukan adalah satu, mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Lalu yang kedua adalah membuat perubahan pada kekurangan yang ditemukan dan mampu meningkatkan kelebihan yang ada. Rencana yang ketiga, memberikan angket pertanyaan atau wawancara dan mendapatkan umpan balik dari pimpinan, rekan sejawat, orang tua, murid, dan murid. Jadi nanti akan ada bagian angket ya, berisi mungkin umpan balik atau kesimpulan atau saran, nanti di akhir akan saya berikan. Untuk berikutnya nomor 4 adalah mengukur tingkat kebugaran jasmani murid menggunakan TKJI atau tes kesegaran jasmani Indonesia, Bapak Ibu. Jadi untuk tes TKJI ini meliputi ada push up, ada sit up, ada lari, ya, ada pull up, ada squat jump. Jadi banyak untuk tes kesegaran jasmani Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah tantangan, Bapak Ibu. Tantangan yang pertama, tantangan kita hari ini adalah cuaca, Ibu. Ya, cuaca hari ini sedang hujan, ya, banyak hujan. Jadi kegiatan mungkin dapat ditunda, diganti atau hari lain atau pas cuacanya baik. Nah, untuk tantangan yang kedua adalah kegiatan sekolah yang berbenturan antar kelas. Ya, jadi misal ada kegiatan apa itu nanti akan kita kondisikan untuk jadwalnya. Lalu yang ketiga ada kegiatan sekolah yang berbenturan, misalnya karena dilakukan pas hari efektif, ya, jadi nanti kita akan kondisikan untuk hal itu. Jadi nanti kita seperti contohnya ada pas kalau agak siang ada ekstra ya Bapak Ibu ya, ada ekstra, mungkin ada Senin ada kerawitan, terus nanti Kamis ada ekstra tari, dan juga Sabtu ada ekstra melukis. Jadi nanti untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah akan kita kondisikan jadwalnya. Lalu untuk tantangan yang keempat adalah evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun kepada setiap peserta. Itu untuk tantangannya. Berikutnya ini adalah timeline atau lini masa dari kegiatan di SD Negeri Singatutan ini. Ya, jadi ini Senin kita sudah ada ekstrakurikuler seni karawitan, lalu Kamis ada ekstrakurikuler tari, Sabtu ada ekstrakurikuler melukis, Jumat jus blimbing atau Jumat bersih lingkungan, Jumat sehat bersih lingkungan. Ya. Lalu kegiatan semester ada outing kelas setiap akhir semester, kegiatan tahunan P5. Nah, nanti yang akan kita isi dengan turnamen tadi Bapak Ibu, ada turnamen SEM tadi, Sport Education Model, dan nanti untuk turnamennya adalah tadi Gobat Soto. Jadi itu Bapak Ibu untuk timeline atau lini masa kita. Nah, itu cukup. Jadi untuk pemaparan rencana tindak lanjut saya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti untuk umpan baliknya saya harapkan dapat dituliskan di kertas ini.
yang sudah saya bagikan dapat diisi ya Bapak Ibu untuk mungkin komentar, saran, motivasi, masukan apapun silakan boleh ditulis di kertas yang saya sudah bagikan. Jadi nanti akan dapat menambah kebaikan ke dalam peningkatan rencana tindak lanjut saya Bapak Ibu. Monggo boleh ditulis nanti untuk dikumpulkan kembali. Bebas ya, Bapak Ibu bebas menulisnya, mau masukan atau apapun saran boleh dituliskan di kertas yang telah disediakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang saya hormati. Itu tadi pemaparan sedikit rencana tindak lanjut PKG saya. Semoga dapat saya laksanakan dengan baik dan dapat membantu anak-anak dalam mencintai permainan tradisional yang mungkin telah hampir punah ya Bapak Ibu ya. Ya karena mungkin gadget ya, sekarang teknologi luar biasa, ada permainan game online itu mungkin cukup menyita perhatian mereka terhadap permainan tradisional yang sudah ada. Baik, ini tadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah Bapak Ibu lakukan pada hari ini dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Ya, jadi terima kasih. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.